Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di bimbingan belajar Ar-Rayhan. Ini adalah video ketiga prediksi soal penilaian akhir tahun mata pelajaran matematika khusus kelas 8 tahun 2022. Jadi di video kali ini yang akan kita bahas adalah latihan soal tentang statistika dan juga peluang. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan dari nomor 16. Nah, untuk soal nomor 16 ini coba kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Diketahui nilai matematika dari 10 siswa kelas 8 di sebuah sekolah adalah sebagai berikut. 6, 4, 9, 5, 4, 7, 8, 2, 3, 6. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah mean dari data tersebut adalah. Nah, sebelum kita bisa mengerjakan ini, kita harus cari tahu dulu apa itu sebenarnya mean. Jadi, mean itu adalah nama lain dari rata-rata hitung yang bisa kita peroleh dengan kita menjumlahkan seluruh nilai data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Itu adalah rumusnya. Adik-adik harus ingat ya. Kemudian mean itu biasanya dituliskan dengan simbol seperti ini yang biasa kita baca dengan X bar. Oke. Jadi langkah pertama untuk mendapatkan mean ini adalah dengan mengurutkan. Kita harus urutkan dari yang terkecil hingga yang kebesar, yang paling besar. Nah, kita lihat datanya. Nah, berarti kan yang paling kecil adalah 2. Kita tuliskan 2, yang berikutnya adalah 3,3. Selanjutnya 4-nya 2 kali, kita tulis 4,4. Selanjutnya ada 5, kita tulis 5. Selanjutnya 6-nya ada 2 kali, berarti 6,6. Selanjutnya ada 7, kita tulis 7, ada 8, dan yang terakhir adalah angka 9. Nah, setelah kita urutkan dari yang terkecil, kita harus menjumlahkan semua angka-angka ini agar kita memperoleh jumlah semua nilai data. Kita jumlahkan, coba 2 tambah 3 dapatnya 5, jumlahkan dengan 4 dapatnya 9, jumlahkan dengan 4 lagi dapatnya 13, jumlahkan dengan 5 dapatnya 18, jumlahkan dengan 6 dapatnya 24, tambahkan 6 dapatnya 30, tambahkan lagi dengan 7 dapatnya 37, jumlahkan lagi dengan 8 dapatnya 45, tambahkan dengan 9 dapatnya 54. Jadi jumlah dari semua nilai datanya adalah 54. Berarti kita sudah bisa menghitung mean-nya ya. Jadi kita tuliskan mean atau X bar-nya itu sama dengan jumlahnya tadi kan berarti 54 ya. 54 kita bagi dengan banyaknya data yang ada di soal ini adalah 10. Berarti kita bagi dengan 10. Nah, 54 dibagi 10 itu berarti jawabannya adalah 5,4. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah opsi yang bagian B, yaitu 5,4. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk nomor 17 ini coba kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Median dan modus dari data tunggal yang ada di layar ini berturut-turut adalah titik-titik. Nah, sebelum kita bisa menyelesaikan soal ini, kita ada baiknya untuk mencari tahu apa pengertian dari median dan juga modus. Kita mulai dari median. Median itu adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan. Jadi diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kemudian nilai dari median ini akan tergantung dari banyaknya data tunggal atau data kelompok yang telah disajikan. Jika datanya itu ganjil, maka mediannya adalah nilai data yang terletak tepat di tengah-tengah data yang setelah diurutkan. Akan tetapi kalau misalkan banyaknya data itu genap, maka mediannya itu adalah nilai rata-rata dari data yang terletak di tengah data yang telah diurutkan. Paham? Oke, sedangkan untuk modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul atau nilai yang frekuensinya paling tinggi. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari median dan modus ini, coba kita kerjakan soal ini dengan cara mengurutkannya data yang ada di layar ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ya, setelah kita urut-urutkan, oh ternyata kita peroleh data sebagai berikut. Jadi di sini kalau kita perhatikan di sini ada 12 data ya, 12 data yang dimana data ini otomatis adalah datanya genap ya. Banyaknya datanya genap. Berarti median yang akan kita gunakan itu adalah yang syarat yang kedua, yaitu nilai mediannya adalah nilai rata-rata dari data yang telah diurutkan yang terletak di tengah-tengah data tersebut. Jadi di sini sudah saya permudah ya. Kita bagi dua data yang sudah diurutkan ini menjadi 6 di sebelah kiri dan juga 6 di sebelah kanan. Nah, karena tadi dibilang di tengah-tengah data yang telah diurutkan, nilai rata-rata yang dicari berarti di antara sini ya. Kita harus bagi jumlah dari 4 tambah 5 ini kemudian kita bagi 2 untuk memperoleh rata-ratanya.
Berarti 4 tambah 5 kita bagi 2 agar dapat median dari data tunggal yang banyaknya genap ini. Sehingga kita jumlahkan 4 tambah 5 dapatnya 9, 9 dibagi 2 dapatnya 4,5. Jadi ini adalah median dari data tersebut. Kalau mediannya sudah selesai, kita coba cek di bagian modus. Nah, karena tadi modus itu pengertiannya adalah nilai yang paling banyak muncul. Kalau kita perhatikan yang data terurut ini jelas ya, bahwa yang paling banyak muncul itu adalah angka 4. Kenapa? Karena 4-nya itu munculnya 3 kali, sedangkan angka yang lain itu munculnya cuma 1 kali dan juga 2 kali. Jadi otomatis nilai modusnya itu adalah angka 4. Jadi yang paling banyak muncul merupakan modusnya. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 4,5 dan 4, yaitu opsi yang bagian A. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 18 ini, coba kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebanyak 20 siswa MTSN 1 Poso ditimbang berat badannya tentunya dalam kilogram. Kemudian diperoleh data sebagai berikut. Jadi adik-adik bisa lihat sendiri data hasil penimbangannya. Nah, kemudian di sini dikatakan selisih kuartil atas dan kuartil bawahnya adalah titik-titik. Jadi itu yang ditanyakan. Jadi sebelum mengerjakannya ada baiknya kita mengetahui apa itu kuartil dan juga bagaimana cara untuk memperoleh kuartil atas dan juga kuartil bawahnya. Jadi kita mulai dari pengertian kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Ya, kuartil pertama atau kuartil bawah itu dilambangkan dengan Q1. Sedangkan kuartil kedua atau kuartil tengah yang biasa kita sebut dengan median ini dilambangkan dengan Q2. Sedangkan kuartil ketiga atau kuartil atas dilambangkan dengan Q3. Nah, adik-adik sudah paham kan pengertian dari kuartil dan juga cara untuk memperoleh masing-masing kuartil tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus mengurutkannya seperti biasa data tunggal tadi mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar dari 20 data yang ada ini. Nah, setelah kita urutkan ternyata kita peroleh data yang sebagai berikut. Kita mulai datanya dari 41, 42 dan seterusnya hingga 60. Jadi langkah selanjutnya kita harus membagi data terurut yang banyaknya 20 ini menjadi dua daerah sebelah kiri dan juga daerah yang kanan dengan banyak datanya itu harus sama. Nah, karena di sini datanya 20 berarti harus ada 10 data yang sebelah kiri dan juga 10 data yang sebelah kanan. Jadi kita peroleh yang seperti ini. Ada 10 data pertama yang berwarna hijau di sini, mulai dari 41 hingga 49 di sini. Kemudian data yang berikutnya itu bermulai dari 49 hingga yang 60 ini. Jadi banyaknya itu sama-sama 10 ya. Nah, yang di tengah-tengah antara data tadi ini yang kita bagi menjadi 2 ini yang dinamakan sebagai Q2. Nah, jadi ini adalah nilai median atau Q2-nya. Jadi kebetulan di sini genap. Berarti kalau dia genap, mediannya itu adalah rata-rata dari data yang ada di tengah gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai Q1. Nah, Q1 atau kuartil bawah ini kita bisa peroleh dengan cara membagi daerah yang di sebelah kiri tadi, 10 data pertama tadi menjadi dua bagian yang sama pula, sama halnya dengan median tadi. Nah, di sini kan ada 10 ya. 10 bagi 2 kan 5. Berarti kita harus bagi 5 data yang pertama dan juga 5 data yang kedua. Nah, di antara 44 dan 46 ini adalah letaknya dari Q1 ini. Jadi Q1 kita peroleh dengan cara hitung rata-ratanya. 44 tambah 46 kemudian dibagikan dengan 2. Jadi kita peroleh 90 dibagi 2 hasilnya adalah 45. Jadi nilai Q1-nya itu adalah 45. Paham kan? Sangat mudah. Ya, untuk Q3 kita akan melakukan hal yang sama karena ada 10 data yang sebelah kanan tadi kita harus bagi menjadi 5 dan 5. 5 yang pertama dan juga 5 yang kedua. Nah, di tengah-tengah antara 52 dan 53 ini adalah letak dari Q3-nya karena tadi datanya ini setelah dibagi 2 tetap genap ya, makanya letaknya itu di tengah-tengah merupakan rata-ratanya. Nah, kalau misalkan sekedar info, kalau misalkan dia ganjil, kita menggunakan konsep yang sama dengan median tadi dengan langsung mengambil data yang tepat di tengah dari data tersebut. Nah, lanjut. Di sini kan di antara 52 dan 53 berarti Q3-nya kita jumlahkan 52 tambah 53 dan kemudian kita bagi lagi dengan angka 2 sehingga hasilnya adalah 52,5. Dari mana
dari ini tadi. Kalau kita jumlahkan sebenarnya 105. Nah, 105 dibagi 2 itu nilainya adalah 52,5. Nah, setelah kita dapat Q1 dan juga Q3 tadi, kita harus mencari selisihnya. Jadi kita kurangkan Q3 dengan Q1 karena ini yang diminta. Nah, ini sebenarnya yang dikatakan sebagai jangkauan interkuartil. Nah, jangkauan interkuartil ini adalah dengan mengurangkan kuartil atas dengan kuartil bawah. Jadi 52,5 kita kurangkan dengan 45 sehingga kita peroleh hasilnya adalah 7,5. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 ini adalah opsi yang bagian B, yaitu 7,5. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang soal jangkauan interkuartil yang sempat saya singgung sebelumnya. Jadi di sini ada data tunggal yang diberikan, yang banyaknya itu adalah berapa? Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data yang telah diurutkan. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mengurutkannya lagi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, jangkauan interkuartil itu adalah nilai Q3 yang dikurangkan dengan Q1. Maka yang harus kita lakukan adalah mencari Q3 dan Q1 dari data di atas. Nah, karena di sini datanya sudah terurut, kita tulis ulang saja ya. 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9. Nah, banyaknya data ini kan genap ya. Berarti kita memperoleh nilai mediannya itu dengan cara membagi dua sisi kiri dan kanan dengan yang data yang sama. Jadi 12 bagi 2 kan 6. Ini adalah 6 data yang pertama dan juga 6 data yang berikutnya. Jadi yang ini di tengah-tengah antara 6 dan 6 ini adalah Q2-nya. Jadi Q2 ini adalah pemisah antara daerah yang bawah dan daerah yang atas. Setelah kita bagi dua, yang harus kita lakukan adalah mencari Q1-nya dengan cara ini kan yang di bawah tadi datanya itu ada 6, masih genap, berarti kita harus bagi dua lagi daerahnya. Berarti kita ambil 3 daerah yang bawah dan 3 daerah yang atas, sehingga Q1 itu kita peroleh dengan menghitung nilai rata-rata dari data yang di tengah, yaitu 5 ditambah 5 kemudian dibagi 2. Jadi kita peroleh hasilnya 10 bagi 2, jawabannya adalah 5. Nah, 5 ini adalah Q1-nya. Setelah kita memperoleh Q1-nya, yang harus kita lakukan berikutnya adalah mencari Q3-nya. Karena datanya genap sebelah atas, berarti kita bagi juga daerahnya menjadi 2 daerah yang sama. Ini 3 yang awal dan 3 yang terakhir. Berarti letak dari Q3 itu berada di antara 8 dan 8. Nah, kalau di antara angka yang sama, kalau mau cepat langsung saja Q3-nya adalah 8. Karena kalau kita jumlahkan 8 tambah 8 bagi 2 itu ujung-ujungnya 8 juga. Jadi kita langsung ambil kesimpulan, oh, Q3-nya adalah 8. Berarti jangkauan interkuartilnya itu adalah kan Q3 dikurangkan dengan Q1 ya. Berarti kita langsung kurangkan saja 8 dikurangkan dengan 5, kita peroleh hasilnya adalah 3. Sehingga jawaban untuk soal nomor 19 adalah opsi yang C, yaitu 3. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 20 ini coba kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Pada tabel distribusi frekuensi di bawah ini, banyaknya siswa yang memperoleh nilai lebih dari 5 adalah titik-titik. Nah, kalau misalkan ada di antara adik-adik yang belum tahu bagaimana cara untuk membaca tabel distribusi frekuensi seperti ini, jadi saya akan jelaskan. Jadi, di atas itu adalah nilai dari siswa yang ada di kelas, sedangkan di bawah adalah banyaknya siswa yang memperoleh nilai tersebut. Jadi, di sini cara bacanya, banyaknya siswa yang dapat nilai 2 itu ada 4 orang, yang dapat nilai 3 ada 2 orang, yang dapat nilai 4 itu 5 orang, yang dapat nilai 5 itu 9 orang, yang dapat nilai 6 itu 10 orang, yang dapat nilai 7 itu 6 orang, yang dapat nilai 8 itu 3 orang, yang dapat nilai 9 itu 2 orang. Nah, kemudian kita kembali di soalnya. Apa sih yang ditanyakan di soal ini? Oh, ternyata yang ditanyakan adalah yang lebih dari 5. Kalau dikatakan lebih dari 5, berarti kita mulai dari angka 6, 7, 8, 9. Jadi kita tidak mulai dari 5 ya. Kalau misalkan ada sama dengannya, lebih dari sama dengan, berarti kita mulai dari 5. Tetapi di sini dikatakan bahwa lebih dari 5, berarti mulai dari angka selanjutnya. Bilangan bulat setelah 5 itu kan 6, berarti mulai 6, 7, 8, 9. Tergantung dari nilai yang ada di tabel ini.
Nah, berarti yang kita harus jumlahkan itu bukan 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9, bukan. Yang harus kita jumlahkan adalah banyaknya siswa yang memperoleh masing-masing nilai tersebut. Jadi yang dijumlahkan itu adalah 10 yang ini, 10 ditambah dengan 6 tambah 3 dan juga ditambah dengan 2. Coba kita hitung. 10 tambah 6 itu 16, tambahkan lagi dengan 3 dapatnya 19, tambahkan lagi dengan 2 itu dapatnya adalah 21. Sehingga banyaknya siswa yang memperoleh nilai lebih dari 5 adalah 21 orang. Berarti jawaban yang benar untuk soal nomor 20 adalah opsi yang C, yaitu 21 orang. Paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke nomor 21. Di soal nomor 21 ini coba kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan itu disebut dengan apa? Nah, jadi mulai dari nomor 21 ini saya akan jelaskan bahwa ini merupakan materi dari peluang ya. Jadi balik lagi ke soalnya, kira-kira pengertian dari apa ini yang tadi kita baca bersama-sama? Untuk mengetahuinya, coba perhatikan pengertian dari masing-masing opsi yang ada di sini. Kita mulai dari percobaan. Jadi ternyata percobaan atau eksperimen itu adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Contohnya kegiatannya itu adalah melempar dadu atau melempar koin. Nah, kemudian pengertian yang selanjutnya itu adalah ruang sampel. Jadi ruang sampel itu pengertiannya adalah himpunan dari semua yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Nah, berarti ini yang ditanyakan di soalnya. Berarti kalau dari pengertian ini jawaban yang benar dari nomor 21 ini adalah ruang sampel. Tapi saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi ruang sampel ini biasanya kita simbolkan dengan huruf S ya. Kita simbolkan dengan huruf S. Contohnya dari ruang sampel ini adalah pada pelemparan dadu, maka ruang sampelnya itu adalah angka-angka yang ada di dadu tersebut. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu. Kemudian pengertian yang selanjutnya adalah titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Jadi berbeda dengan ruang sampel tadi, himpunannya itu semuanya itu apa yang bisa muncul. Kalau titik sampel adalah masing-masing kejadian yang bisa terjadi. Jadi dihitung terpisah, bukan secara himpunannya. Seperti contohnya pada pelemparan sebuah dadu, maka titik sampelnya itu 1 dipisah, baru 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi kalau titik sampel itu bukan dilihat sebagai himpunannya, tetapi dilihat dari individu-individunya, berbeda dengan ruang sampel. Oke, jadi sudah paham ya perbedaan antara percobaan, ruang sampel, dan titik sampel. Sedangkan tadi kalau kejadian itu ya kejadian dari suatu hal gitu. Nah, jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi untuk soal nomor 22 ini coba kita baca. Di sini dikatakan pada pelemparan 2 buah dadu, kejadian muka dadu berjumlah 4 adalah titik-titik. Jadi di sini kita diminta untuk melihat apa saja kemungkinan yang bisa terjadi ketika mata dadunya dijumlahkan itu dapatnya 4. Yang mana yang kira-kira yang masuk akal dan sesuai dengan fakta dari dadu itu sendiri. Jadi untuk menyelesaikannya, adik-adik perlu perhatikan ini adalah contoh dari dadu. Jadi dadu ini kalau ada yang tidak tahu atau tidak pernah lihat, dadu ini punya mata mulai dari angka 1 hingga angka 6. Jadi tidak ada angka 0. Berarti otomatis pilihan jawabannya angka 0-nya itu sudah pasti salah. Karena dadu ini tidak ada angka 0. Jadi dia mulai dari angka 1 hingga angka 6 gitu. Jadi yang tersisa tinggal opsi C dan D. Kemudian yang harus adik-adik perhatikan selanjutnya ini adalah tabel dari semua kemungkinan yang terjadi dari 2 buah dadu yang dilemparkan. Jadi mulai dari 1 hingga yang terakhir itu kemungkinannya adalah 6,6. Nah, yang menghasilkan angka 4 yang ketika dijumlahkan dapat 4, itu coba kita perhatikan ternyata cuma ini, 1 dan 3, 2 dan 2, dan juga yang terakhir adalah 3 dan 1, 3,1. Nah, tidak ada lagi kemungkinan yang lain yang bisa menghasilkan angka 4. Berarti opsi yang benar untuk nomor 22 ini adalah C gitu. Sedangkan yang D tadi kurang, ada yang kurang yaitu 3,1-nya tidak ada. Seperti itu. Sudah paham kan? Sangat mudah. Nah, di soal nomor 23 ini coba kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Peluang munculnya gambar dan angka. Ingat, gambar dan angka pada pelemparan 2 keping uang logam adalah titik-titik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut dari soal ini, ada baiknya adik-adik mengetahui
kira-kira apa sih yang terjadi ketika kita melemparkan sebuah koin. Jadi ingat, sebuah koin. Nah, ternyata ketika kita melemparkan sebuah uang logam atau koin, itu ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, muncul angka dari koin itu atau nominal dari koin itu, dan yang kedua adalah gambar dari koin itu, gambar. Nah, kalau misalkan ini adalah yang terjadi ketika satu uang logam dilemparkan, tetapi kalau misalkan dua uang logam yang dilemparkan, yang terjadi adalah sebagai berikut. Jadi ruang sampelnya bisa kita peroleh dengan cara yang pertama, menggunakan yang namanya diagram pohon. Jadi penulisannya diagram pohon itu kita menuliskan kejadian yang pertama, yaitu uang logam yang pertama. Itu kan ada dua kemungkinannya ya, kalau bukan angka ya gambar. Nah, ketika kita gabungkan dengan kejadian yang kedua, uang logam yang kedua dilemparkan. Ketika kita dapat uang logam yang pertama adalah gambar, yang ini gambar. Ketika kita lemparkan uang koin yang kedua, itu ada dua lagi kemungkinannya. Kalau bukan koin kedua dapat angka, ya pasti dapat gambar. Maka kalau misalkan yang pertama tadi kan berarti kejadiannya itu adalah gambar dulu didapat dari koin pertama, kemudian angka di koin kedua. Kalau misalkan bukan itu, ya berarti bisa saja gambar yang pertama dan juga gambar juga di koin yang kedua. Ada juga yang lain, kemungkinan yang selanjutnya, kalau misalkan koin yang pertama itu adalah angka, koin yang kedua angka, berarti kejadiannya itu adalah angka-angka. Sedangkan kalau misalkan koin pertama angka, yang keduanya gambar, berarti yang terjadi adalah angka gambar. Nah, kalau misalkan pakai tabel juga bisa, tabelnya akan terlihat seperti ini. Jadi kita tulis koin yang pertama ini, koin yang pertama kan ada dua kemungkinannya. Kalau bukan angka ya gambar. Nah, kalau misalkan yang ini yang dituliskan ke bawah ini adalah koin kedua, koin kedua. Nah, koin kedua ini kan otomatis ada dua juga kejadiannya ya. Kalau misalkan angka muncul, kemungkinan yang berikutnya pasti gambar yang muncul. Jadi antara dua itu. Nah, kolom-kolom yang di bawahnya ini bisa diisi dengan menuliskan pertemuan dari kejadian koin 1 dan koin 2. Misalkan kotak yang ini kan ketemunya angka dan angka, maka kita tuliskan A, A. Kalau yang di bawahnya ketemu dengan gambar dan angka, makanya kita tuliskan GA dan seterusnya. Maka terjadi 4 kemungkinan jawaban ini. Nah, karena yang ditanya tadi gambar dan angka pada pelemparan dua keping uang logam yang tidak ditentukan apakah gambar duluan muncul ataupun angka yang duluan muncul. Yang penting gambarnya muncul satu kali, angkanya muncul satu kali. Ternyata ada dua kemungkinannya, yaitu angka gambar atau gambar angka. Nah, untuk menghitung peluangnya, itu kemungkinan yang terjadi kan NA, kita anggap sebagai NA ya, NA nya 2 kalau bukan angka gambar, gambar angka. Nah, NA ini harus dibagi dengan NS. Apa itu NS? NS adalah ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu adalah banyaknya yang terjadi. Nah, ternyata bisa 4 yang terjadi ketika kita melemparkan uang logamnya itu ada 2. Nah, berarti 2-nya tadi kita harus bagi dengan 4 untuk mendapatkan peluangnya. Nah, 2/4 itu bisa kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka 2, sehingga kita peroleh peluangnya itu adalah 1/2. Berarti peluang dari soal ini munculnya gambar dan angka pada pelemparan dua keping uang logam adalah 1/2 kemungkinannya. Jadi jawaban yang benar adalah opsi yang C, yaitu 1/2. Paham kan? Nah, kita lanjut ke soal nomor 24. Di soal nomor 24 ini coba kita baca dulu soalnya bersama-sama. 12 kartu diberi nomor 1 sampai dengan 12. Kartu-kartu tersebut dikocok kemudian diambil satu kartu secara acak. Yang ditanyakan di sini adalah peluang terambilnya kartu yang bernomor kelipatan 3. Ingat, yang ditanyakan di sini yang kelipatannya 3. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, ada baiknya kita mengingat dulu rumus dari peluang. Peluang itu rumusnya adalah PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Sama yang seperti kita gunakan di nomor sebelumnya. Dengan catatan, NA itu adalah banyaknya kejadian yang diminta, yaitu yang nomornya kelipatan 3. Sedangkan yang NS adalah banyaknya kejadian yang terjadi. Jadi di antara 1 dengan 12 kalau diambil 1 berarti kan ada 12 ya kemungkinan yang bisa diambil. Mulai dari angka 1 sampai 12 berarti NS-nya adalah 12. Jadi ini NS itu bisa dikatakan sebagai ruang sampelnya ada berapa gitu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan NS-nya, yang harus kita cari adalah NA-nya. NA-nya kita cari dengan melist terlebih dahulu nomor-nomor dari kartu yang ada di sini.
Kita mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, ini adalah nomor-nomor pada kartu yang ada di soalnya ini. Nah, karena yang ditanyakan di sini peluang terambilnya kartu bernomor kelipatan 3, berarti kita lingkari dulu kartu-kartu yang bernomor dengan kelipatan 3, mulai dari 3, 6, 9, dan juga 12. Nah, di sini kan ada 4 ya, nomor yang berkelipatan 3, berarti otomatis NA-nya itu adalah 4, sesuai dengan banyaknya nomor yang berkelipatan 3. Nah, karena kita sudah memperoleh semua info yang kita butuhkan, NA dan NS-nya sudah kita peroleh, berarti kita bisa menghitung dong peluangnya, peluang yang diminta ini berapa gitu. Nah, berarti kita tuliskan PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Kita ganti NA dan NS-nya. NA-nya 4 dibagi dengan NS-nya 12. Ini jawabannya. Tetapi kalau misalkan di pilihan jawabannya itu tidak ada 4/12, berarti kita harus cari pecahan yang senilai dengan ini. Dengan cara mencari tahu apa faktor pembagi yang sama antara 14. Kita akan mencari faktor pembagi yang sama antara 4 dan 12. Ternyata 4 dan 12 ini sama-sama bisa dibagi 4. Maka 4 yang di atas kita bagi dengan 4, 12 di bagian bawah kita bagi juga dengan 4. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1/3. Jadi ini adalah peluang terambilnya kartu bernomor kelipatan 3. Otomatis jawaban yang benar untuk soal nomor 24 ini adalah opsi yang C, yaitu 1/3. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi di soal nomor 25 ini, kita baca dulu soalnya bersama-sama. Dari satu set kartu bridge, diambil sebuah kartu secara acak. Nah, peluang terambilnya kartu king warna merah adalah titik-titik. Nah, kalau misalkan adik-adik belum tahu apa itu kartu bridge, di sini saya akan memberikan gambarannya. Jadi gambaran dari kartunya itu yang seperti ini. Jadi kartunya itu dimulai dengan as, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai angka 10. Kemudian setelah angka 10 itu disambung dengan jack, queen, dan king. Jadi jack itu disimbolkan dengan J, Q ini artinya queen, K ini adalah king. Jadi selain ada angka-angka, ada juga as, ada jack, ada king, dan ada queennya. Nah, di sini masing-masing dari kartu-kartu yang tadi saya sebutkan punya warna dan simbol yang berbeda. Ada yang keriting, ada yang scope, ada yang love, ada yang wajik atau diamond. Nah, untuk yang keriting dan scope ini berwarna hitam, sedangkan love dan wajik ini berwarna merah. Nah, di sini totalnya itu adalah 52 kartu. Ingat, satu set itu total semuanya ada 52 kartu. Nah, berarti ini adalah NS-nya dari peluang yang ditanyakan. Ini adalah NS-nya. Kemudian NA dari peluang yang kita tanyakan di soal ini itu adalah king warna merah. Jadi kita fokus banyaknya king warna merah dari tumpukan kartu ini. Ternyata dari 4 king yang ada di tumpukan kartu ini hanya 2 yang berwarna merah. Berarti NA-nya itu adalah 2 karena cuma ada 2 king berwarna merah. Jadi untuk memperoleh peluangnya sangat mudah, kita gunakan rumus yang tadi, PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Berarti 2 dibagi dengan 52. Kita bagi atas dan bawah dengan angka 2, sehingga diperoleh peluangnya adalah 1/26. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang B, yaitu 1/26. Semoga adik-adik paham ya. Jadi itu dia tadi pembahasan soal dari nomor 16 sampai dengan nomor 25 terkait tentang soal statistika dan juga peluang. Jadi kalau misalkan adik-adik anggap video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.